MU gagal juara Liga Eropa. Denda 219 miliar rupiah menghantui. Prediksi AC Milan versus Monza. Siapa unggul di derby Lombardi? Jai Itzes absen di laga penting. Venezia terancam degradasi. Simon resmi jadi pelatih timnas. PSSI umumkan penunjukan mengejutkan. De Bruyne pindah ke Serie A. Napoli Juventus saling sikut. Manchester United kembali menuai kekecewaan setelah gagal menjuarai Liga Eropa musim ini. Dalam laga final yang berlangsung dramatis, Setan Merah harus mengakui keunggulan lawannya setelah kalah melalui adu penalti. Namun yang lebih mengejutkan, kegagalan ini berpotensi membuat MU harus membayar denda sebesar 219 miliar rupiah kepada sponsor utama mereka. Menurut laporan media Inggris, ada klausul dalam kontrak sponsor yang menyebutkan penalti finansial jika klub gagal meraih trofi besar selama periode tertentu. Tekanan semakin berat bagi manajemen dan Erik ten Hag, yang kini mulai diragukan masa depannya. Apakah musim depan akan menjadi titik balik atau justru awal kehancuran proyek MU? Rumor besar mengguncang bursa transfer Eropa. Kevin De Bruyne disebut-sebut akan meninggalkan Manchester City di musim panas ini. Dua klub Serie A, Napoli dan Juventus, dikabarkan tertarik mendatangkan playmaker asal Belgia tersebut. Napoli melihat De Bruyne sebagai pengganti ideal untuk Piotr Zielinski yang akan hengkang. Sementara Juventus, di bawah pelatih baru, ingin membangun ulang lini tengah dengan nama besar sebagai pondasi. De Bruyne sendiri belum memberikan pernyataan resmi. Namun sumber dekat sang pemain menyebut ia terbuka untuk tantangan baru di luar Premier League, apalagi kontraknya akan segera mendekati akhir. Jika transfer ini terjadi, Serie A akan kembali kedatangan bintang dunia setelah beberapa tahun minim nama besar. AC Milan akan menjamu Monza dalam laga pekan terakhir Serie A 2024-25, Sabtu, 25 Mei 2025. Pertandingan ini sangat krusial bagi Rossoneri yang masih mengejar tiket ke Liga Champions musim depan. Sementara Monza, meski sudah aman dari degradasi, tetap berambisi menutup musim dengan kejutan. Milan diperkirakan turun dengan kekuatan penuh. Rafael Leao, Pulisic, dan Giroud siap jadi andalan di lini depan. Stefano Pioli menargetkan kemenangan mutlak di San Siro. Berapa prediksi kalian AC Milan versus Monza? Tulis di komentar dan jangan lupa like video ini. Venezia harus menghadapi laga penentuan nasib di Serie A tanpa salah satu pemain kuncinya, Jai Itzes. Bek tengah asal Belanda itu dipastikan absen karena cedera otot yang dideritanya pekan lalu. Absennya Itzes jadi pukulan berat bagi lini belakang Venezia yang akan menghadapi tim papan tengah dalam duel penentuan. Saat ini, Venezia masih berada di zona merah dan wajib menang untuk lolos dari degradasi. Pelatih Venezia menyebut absennya Itzes sebagai kehilangan besar, namun tetap optimistis anak asuhnya bisa tampil maksimal. Pertanyaannya, apakah Venezia bisa bertahan tanpa pilar utamanya? Tulis di kolom komentar, jangan lupa like video ini. PSSI resmi mengumumkan penunjukan Simon McManamy sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pagi, 22 Mei 2025, 2025, dan langsung memicu reaksi beragam dari publik dan pengamat sepak bola nasional.
Simon, yang sebelumnya pernah menangani timnas pada 2019, kembali dipercaya untuk memimpin skuad Garuda menghadapi babak kualifikasi Piala Asia dan persiapan Piala AFF mendatang. Ketua Umum PSSI menyatakan bahwa pemilihan Simon didasarkan pada pengalamannya di Asia Tenggara dan pemahaman terhadap karakter pemain Indonesia. Dalam pernyataannya, Simon mengatakan ia siap membangun tim yang lebih disiplin, agresif, dan bermain dengan identitas yang jelas. Penunjukan ini menuai kejutan karena banyak yang menduga pelatih lokal atau pelatih asing lain seperti Shin Tae-yong akan kembali. Simon kini punya tugas berat, memulihkan kepercayaan publik dan membawa Garuda terbang tinggi lagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update berita bola setiap hari. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap dukung tim favoritmu dan semoga bola selalu mempersatukan kita. Terima kasih.